Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah amma ba'du. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah di hari yang ke-10 mungkin ini ya, atau ke-9 atau ke-12 11 ya, kita sudah melewati perjalanan yang cukup panjang, dimulai dari Jogja menuju Jakarta, Jakarta menuju ke Qatar, kemudian Qatar menuju ke Madinah, dari Masjid Nabawi ke Jeddah dulu ya, Jeddah, dari Jeddah ke Madinah, dari Madinah ke Kuba. Setelah itu sakit ya, batuk, demam ya. Kemudian ke Mekah, kita jalan-jalan juga. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah kasih kesempatan kita bisa berkunjung ke kota Taif, kota yang sangat indah ini. Jadi ini kalau Jogja ini Kaliurang ini. Kalau Kediri ini Kasembon. Apa Batu? Batu ya. Batu. Kalau Bandung ini Lembang ini Pak katanya. Jadi cuacanya sangat dingin. Insya Allah malam ini kita bermalam di sini, kemudian besok kita melanjutkan perjalanan ke Qatar. Dan yang lebih istimewa, kita bisa makan apa tadi? Nasi biryani. Kayaknya itu dengan kesepakatan yang paling enak kayaknya ya. Dari yang sudah-sudah. Yang spesial juga kita ada tamu, ya, kehormatan bagi saya secara pribadi karena beliau sahabat saya di Klaten ya, sudah lama tidak ketemu. Beliau melanjutkan belajar di Universitas Taif, Ustadz Ihsan Irawansyah. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan beberapa patah kata dari beliau. Tafadhol Ustadz, mau kultum, kuliah terserah antum makanya. Untuk memberi bekal kepada teman-teman, memberi wasiat sebelum teman-teman ini kembali ke tanah air. Kepada Ustadz Ihsan kami persilahkan, jazahullahu khairan. Baik, wa jazakumullahu khairan Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, segenap duyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang Bapak Ibu telah laksanakan di tanah suci maupun di luar tanah suci, sehingga apa yang telah Bapak Ibu laksanakan di sini, sholat, umroh, kemudian zikir dan juga doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semuanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Sangat gembira sekali saya rasanya pada malam hari ini bisa bertemu dengan guru kami ya, Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala, dan juga kawan-kawan semua, dan juga Bapak Ibu sekalian semua. Dan saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang di kota Taif. Semoga ini bukanlah kali terakhir Bapak Ibu sekalian datang ke sini. Semoga nanti diulang lagi, datang lagi ke sini. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah mungkin anak akan pilih yang kultum saja, yang kuliah 7 menit saja Ustaz. Ini bukan setengah antum, karena ini adalah mungkin puncak. Bapak Ibu sudah sangat lelah sekali saya yakin ya, karena di Mekah sudah melaksanakan umroh. Bahkan mungkin ada yang setelah subuh langsung ke Masjidil Haram untuk ibadah di sana, tentu capek ya. Dan sekarang mungkin hal yang paling dikangani selain rumah adalah kasur ya. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam senantiasa tercurahkan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum,
dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ibadah umroh telah terlaksana. Akan tetapi hal yang perlu kita perhatikan adalah hikmah rutinitas ibadah yang sudah kita kerjakan pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Maka kalau kita bicara tentang hikmah dalam pelaksanaan umroh itu sangat banyak sekali. Tapi kalau 7 menit kan nggak mungkin kita selesaikan semua kan. Ya harus dibatasi, ambil satu saja di antara hikmah-hikmah yang ada. Maka di antara hikmah yang paling sederhana adalah mengapa jamaah umroh yang ketika dia melakukan ihram, terutama bagi laki-laki, itu menggunakan hanya 2 jenis kain saja. Hanya 2 jenis kain saja. Nggak peduli apakah panjenengan orang yang duitnya banyak bisa beli banyak pakaian ataukah tidak, nggak peduli. Nggak peduli dari mana asalnya, apakah dari Saudi, dari luar Saudi, dari Indonesia, nggak peduli. Yang jelas saat kita melaksanakan umroh, saat kita melaksanakan haji, begitu kita ihram, tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, kita hanya menggunakan bagi laki-laki itu 2 kain ihram saja. Maka di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini ingin menjadikan kita semua sama. Ingin menjadikan kita semua bersaudara. Ingin menjadikan kita semua bersahabat. Enggak peduli apakah sebelumnya kita kenal apa enggak kenal. Apakah wajah kita ini kulitnya putih atau hitam. Apakah kita rambut kita keriting atau lurus, enggak peduli. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat memotivasi kita untuk mempererat tali persaudaraan di antara kaum muslimin. Makanya di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan hadis ini berasal dari sahabat yang jalil Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairul ashabi indallahi ta'ala atau indallahi khairuhum li sahibihi. Ini hadisnya pendek sekali, tapi Masya Allah faidahnya luar biasa. Ana ulang, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik persahabatan, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik muamalahnya kepada sahabatnya, kepada kawannya. Ya. Maka kita telah melaksanakan umroh misalnya. Maka kalau bisa setelah umroh akhlak kita lebih baik. Kalau bisa setelah umroh lisan ini aman bagi saudara-saudara kita. Kalau bisa setelah umroh tangan ini aman untuk saudara-saudara kita. Jangan sampai kita menzalimi mereka. Karena Nabi SAW mengatakan khairul ashab, sebaik-baik sahabat di mata siapa? Apakah sahabat di mata saya? Apakah sahabat di mata Bapak Ibu sekalian? Terbaik menurut siapa? Indallah. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terbaik muamalahnya, yang terbaik akhlaknya, yang terbaik tutur katanya, yang terbaik sikapnya kepada sahabatnya. Dan di dalam hadis ini, Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, terdapat beberapa faidah. Di antaranya adalah hadis ini berisi tentang perintah untuk mengagungkan, untuk memuliakan persahabatan, persaudaraan yang dibangun di atas pondasi keimanan. Kita diperintahkan untuk mengagungkan, menghormati sebuah
ukhuwah, persahabatan yang terbangun di atas keimanan. Sekaligus hadis ini juga mengandung faidah tentang motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempererat tali cinta kasih sayang di antara kaum muslimin. Dan penting sekali kita membangun sebuah komunitas. Penting sekali kita berada di sebuah komunitas yang baik. Penting sekali kita bersahabat dengan sahabat-sahabat yang soleh. Sangat penting sekali. Kita nggak bisa ngerasa hanya sendiri saja, nggak bisa. Kita butuh orang yang menasihati kita. Kita butuh orang yang mengingatkan kita. Makanya di sana ada sebuah faidah kehidupan. Ada sebuah pelajaran berharga tentang kehidupan ini, khususnya dalam masalah ukhuwah, dalam masalah persahabatan, sebagaimana yang diucapkan oleh salah seorang ulama yang bernama Dhunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Siapa nama beliau? Dhunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Dan ucapan beliau ini dinukil di dalam kitab Hilyatul Awliya. Apa kata beliau? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bisuhbati salihin tatibul hayah, wal khairu majmu'un fil qarin salih, in nasita dhakkaraka wa in dhakarta a'anaka. Ini faedahnya luar biasa sekali. Kata beliau rahimahullah, bisuhbati salihin, dengan kita bergaul, dengan kita dekat, dengan kita lengket, dengan kita bersahabat dengan orang-orang salih, tatibul hayah, kehidupan itu akan menjadi baik. Kehidupan itu akan menjadi indah. Dengan kita berkumpul dengan orang-orang salih, dengan para ustadz, atau mungkin dengan seorang penuntut ilmu, kita berkumpul di sana, kehidupan akan menjadi baik. Rumah tangga seseorang akan menjadi baik. Yang sebelumnya nggak peduli dengan keluarganya menjadi peduli karena dia paham betapa besar hak keluarga yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya nggak peduli dengan sholatnya, dia akan peduli dengan sholatnya. Seluruh sendi-sendi kehidupan biidznillah akan menjadi baik dengan kita bergaul, dengan kita lengket dengan orang-orang salih. Wal khairu majmu'un fil qarin salih, dan semua kebaikan itu berkumpul ada pada teman-teman yang salih, ada pada sahabat yang salih. Apa bentuk kebaikan tersebut? Apa contoh kalau kita itu berkumpul dengan orang-orang salih, bersahabat dengan orang-orang salih, maka kehidupan akan menjadi baik? Maka di antara bentuknya adalah inna sita dzakkaraka. Kalau engkau lupa, kalau engkau sedang khilaf, kalau engkau sedang berbuat kesalahan, maka teman yang baik itu, teman yang soleh itu akan senantiasa mengingatkanmu. Ini pentingnya. Maka yang namanya teman itu bukan hanya yang ngasih kita uang, tidak. Bukan hanya yang ngasih kita pakaian, tidak. Kadang-kadang kita kalau ada orang yang ngasih kita uang, ada orang yang ngasih kita jajan, pakaian, sulit dilupakan. Dan memang hati itu bergantung kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Memang seperti itu hati itu, karakter hati itu seperti itu. Mudah tersentuh, dan kalau ada orang berbuat baik, dia akan berusaha untuk berbuat baik sebagai balasannya. Tapi tentunya di antara hal yang paling baik yang kita dapatkan dari sahabat yang salih adalah mengingatkan kita di saat kita salah, mengingatkan waktu sholat, mengingatkan tentang ibadah Ramadan misalnya nanti akan sebentar lagi kita laksanakan, mengingatkan tentang ilmu, menghadiri majelis ilmu dan lain sebagainya. Makanya di sana ada salah seorang ulama yang bernama Bilal ibn Sa'ad rahimahullah. Apa kata beliau? Akhun laka kullama laqiyaka akhbaraka bi'aibin fik.
khairun laka min akhin kullama laqiyaka wadu'a fi kaffika dinaran. Saudara itu, saudara bagi kita, bagimu adalah setiap kalau kita bertemu itu dia mengabarkan kepada kita tentang keburukan kita, tentang kekurangan kita, tentang aib-aib kita. Itu lebih baik dibandingkan dengan saudara yang setiap ketemu kita mungkin dia hanya memberikan dinar, uang kepada kita. Ya mungkin ada orang yang membutuhkan uang diberikan, walhamdulillah. Tapi yang jauh lebih baik dari itu adalah diingatkan dari kesalahan. Maka ini diantara hikmah seseorang itu bersahabat dengan orang yang saleh. Yang kedua yang disebutkan oleh Dhunnun rahimahullah, apa bentuk kebaikan kalau kita bersahabat dengan orang saleh? Kalau tadi kan saat kita salah, saat kita jatuh ke dalam kesalahan, ada yang ingatkan. Atau saat kita lalai, ada yang ingatkan. Yang kedua kata beliau, wa in dzakarta a'anaka. Kata beliau di antara kebaikan besar kalau kita bersahabat dengan orang-orang salih adalah kita ingat ini, kita paham kebaikan, kita punya ilmunya, dan kita mau amalkan ilmu ini. Maka sahabat yang soleh itu akan mensupport kita, akan mendukung kita, bukan menghalangi kita. Makanya sulit Bapak Ibu sekalian, pengkhianatan itu datang dari sahabat yang soleh. Sulit Bapak Ibu sekalian, makar itu datang dari sahabat yang soleh. Sulit Bapak Ibu sekalian, keburukan itu datang dari sahabat yang soleh. Kalaupun ada mungkin dia khilaf, dia akan segera minta maaf. Sulit, keburukan itu datang dari sahabat-sahabat yang soleh. Maka setelah nantinya kita kembali ke tanah air, hendaklah kita berusaha untuk mencari teman-teman yang salih, mencari sahabat-sahabat yang salih yang bisa mengingatkan kita tentang akhirat. Dan di antara resep agar ukhuwah, agar persahabatan itu tetap kuat adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau di dalam hadis yang berasal dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan juga sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia, pergaulilah mereka dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik dari sisi siapa? Dari sisi kitanya apa dari sisi merekanya? Dari sisi kitanya. Enggak peduli betapa banyak keburukan yang dia miliki, enggak peduli betapa kekurangan yang dia miliki, tapi tetap kita berusaha untuk berbuat baik kepada dia. Ini mungkin diantara resep jika ingin sebuah ukhuwah, sebuah persahabatan itu tetap awet biidznillah. Jadi demikian inti dari masih kultum enggak sih? Apa udah lewat ya? Kuliah 10 menit ya? Ya, tentang pembahasan kita pada malam hari ini adalah, maka di antara hikmah ya kita menggunakan kain ihram adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bersaudara satu sama lain, mempererat tali cinta kasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ghil, kedengkian, kebencian dalam diri kita, hasad, iri terhadap saudara-saudara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita kembali di akhirat di dalam surga yang tertinggi, surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Maka kesempatan kami berikan kepada guru kita hafizahullah taala. Tafadhal Ustaz. Jazahullahu khairan kami ucapkan kepada Ustadz Ihsan Irawansah yang telah memberikan banyak hal untuk kita semua. Kita udah dikasih sukari juga, kurma ya, lezat.
kemudian dikasih nasihat juga. Insya Allah pemberian yang kedua ini yang jauh lebih berharga dan akan senantiasa kita ingat, kemudian kita jadikan pedoman di dalam menjalani kehidupan yang insya Allah kehidupan yang baru setelah kita pulang dari tanah suci, kehidupan yang berbeda dari yang sudah kita jalani, yaitu mempererat tali persaudaraan. Dan kita berharap jamaah umroh backpacker Nur Ramadan pada kesempatan kali ini tidak berhenti sampai di sini ukhuwahnya. Kita tetap bisa menjalin ukhuwah baik secara online maupun secara offline. Yang dari Pare mungkin mau main ke Bandung boleh nggak? Yang dari Bandung main ke Pare, main ke Jogja. Nah, itu akan menjadi salah satu penyebab kuatnya ukhuwah di antara kita. Baik, demikian saja acara kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke kamar masing-masing dan beristirahat karena besok pagi kita masih harus melaksanakan perjalanan panjang menuju tanah air, meninggalkan tanah suci Mekah dan Madinah yang sangat kita cintai. Semoga kelak kita bisa kembali untuk mengunjungi, berziarah ke tanah suci Mekah Madinah. Syukur-syukur nanti berkunjung lagi ke Taif sini, ya, atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamar, pengumuman kamar atau besok kumpulnya lagi jam berapa?